Biasanya, mohon maaf, kalau kita menerima rombongan maksimal 100 ini, biasa kita di sini. Ini kebetulan sedang dibersihkan dulu. Jadi dua lantai. Oh, insya Allah sedang ada. Ini aulanya. Biasanya kita menerima tiap Rabu dan Kamis itu dari TK sampai ke Majelis Taklim, semua lembaga. Di satu sesi satu hari saja di pagi hari. Itu sekitar maksimal 100, minimal 30. Besok itu dari Tangerang Selatan, dosanya dari Salimah Sukabumi gitu. Alhamdulillah kalau Juni sama Juli sudah agak cukup penuh juga gitu, seperti itu. Ini area namanya, kita punya program belajar bahasa Arab untuk pemula namanya Mustakili namanya. Mustakili. Silakan. Waalaikumsalam Ustaz. Dari pemuda Persis Ustaz ini, Masya Allah, dari pimpinan pemuda Persis. Pemuda Persis Jawa Barat. Jadi kita punya pembelajaran karena ingin one stop learning Quran ya, dari tahsin sampai hafalan sampai menulis lagam dan bahasa Arab. Insya Allah kita punya metodenya seperti itu. Ini namanya Mustakili. Kemarin agak di switch ke online ya karena ini ya Ustaz ya, seperti ini. Jadi ininya. Nah, di kunjungan yang wisata Quran yang Rabu Kamis itu ada 4 pilihan yang bisa dipilih mereka, mau pelatihan menghafal Quran, lagam, atau menulis terapi, atau muhadasah bahasa 20 menit dapat kosakata baru tadi gitu ya. Betul ya? Jadi pilihan itu. Nah, ini salah satunya kita sudah punya. Jadi itu Ustaz, belajar mudah, bahasa Arab mudah dan menyenangkan. Karena tim kanan ini kebetulan sedang keluar, ini adalah tim Tour Easy, kita punya travel sendiri. Karena tadinya diawali, kan kalau 1000 tahunan itu, kan kita ada 6 entitas komersil nih. Khususnya yang produk-produk yang siroh, itu leader yang jago-jago ibu-ibu. Ini kemarin baru pulang dari Korea, di 100 lebih. Ya buku-buku siroh tadi yang paket. Kalau yang reguler Quran tuh ributnya biasanya Rihlah Qurani itu nggak jauh. Yang mana Pak? Yang paket ini. Oh, tapi dibaca Pak maksudnya. Seperti. Iya. Nah di jalan Rihlah Qurani itu salah satunya belajar muhadasah seperti itu. Itu Ustaz ya? Ada samping ini Ustaz? Ya, Jangan langsung aja Ustaz. Jago-jago Ustaz. Inisiasi kami sebetulnya dari ada Ustadz juga dari Persis sebetulnya. Kita juga sebetulnya punya hubungan dekat dengan beliau. Siapa? Ustadz Firman Afifuddin Saleh. Dari BAC beliau, dari Persis. Beliau dari sana. Juga dengan Ustadz Mustajab, beberapa Ustadz Ustadz Making. Beliau dosen di STIP. Ustadz Nala juga sama. Kita punya hubungan baik sebetulnya, alhamdulillah. Jadi kita ingin ada niatan sebetulnya bahasa Arab ini bisa kita relatekan dengan nilai-nilai Al-Quran. Itu tujuan asasnya salah satunya. Ternyata ada hubungan ya, maksudnya saya juga baru tahu. Saya nggak sengaja loh, Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah ternyata ada seperti itu. Saya juga baru tahu Ustaz Firman, salah satu guru kita. Jadi ini salah satunya yang mengisi salah satu entitas di kita tentang learning Quran. Alhamdulillah. Masya Allah. Istinsak, makasih Ustaz. Mari. Jadi itu terima kalau acara di dalam itu dari ice breaking sampai pelatihan tadi pilihan kurang lebih 1 jam baru keliling ke pabrik seperti itu. Kita akan ke dalam tapi mungkin memang sedang konsentrasi karena kalau di dalam itu kan khusus tim ada QC yang naskah-naskah 2 naskah tuh buku maupun Quran, terutama Quran itu konsentrasinya memang tinggi. Jadi di sini tuh QC-nya sampai 3 kali. Pra kelasna,
Masuk Desna, sudah Desna baik lagi, dicek lagi, udah sebelum ready to print, dicek lagi. Ikhtiar Desna. Tapi ada aja kadang, Masya Allah ya, kalau ada yang ini, seperti itu. Mari Ustaz, kita masuk ke dalam. Assalamualaikum. Nih, ini ruang multimedia. Mangga, kayak ada bisa bantu? Apa ini gitu? Ngajak main kartu. Oh, iya teh pernah tidak ada. Iya, jadi ini kita ada kartu panduan salat, panduan tayamum, sama panduan wudu. Cuma di sini kita ada sesuatu yang bedanya nih. Kalau misalkan kartu ini kita scan menggunakan HP, dia akan muncul animasinya. Jadi keren ya. Ini kita pakai teknologi augmented reality. Oh iya, kita di sini pakai augmented reality. Jadi kalau misalkan kartu ini kita scan menggunakan HP kita dengan kamera yang ada dalam HP, nanti muncul animasi seperti ini. Nggak ada khusus aplikasi. Ada khusus aplikasi yang kita kembangkan. HP-nya mah bebas Android. HP-nya mah bebas, asal cuma aplikasinya di-download. aplikasinya di-download dan sudah ada di Play Store juga. Seperti itu. Oh, di App Store? Karena Di App Store kebetulan belum, jadi baru Play Store aja. Ini untuk anak usia berapa? Ini untuk anak TK sih biasanya, anak TK, anak SD kayak gitu. Cuma siapapun bisa menggunakan sebenarnya kalau mau belajar kayak gitu. Gitu. Ya. yang animasi apa namanya? Oh iya, kita juga selain ini sedang mendevelop animasi lagu anak. Jadi itu kita sudah tayang di YouTube juga. Nama channelnya Syamil Salma. Itu kita fokus di lagu-lagu anak kayak lagu Hijaiyah, lagu Asmaul Husna, boleh dicek di YouTube. Gitu. Bikin animasi berapa menit itu? Kita kalau lagu animasi dia di angka 3 menit sampai 4 menit. Pengerjaannya Itu pengerjaannya kita lumayan lama sampai sebulan. Gitu. Ini Syamil Salma ini. Betul, single sama yang itu. Langsung. Ini baru ya? Ya, baru. Yang channelnya ada Pak, coba. Ini channel bukan? Ini bukan yang channelnya. Oh. Yang coba back to. Ada di bawah biasanya. Nah, ini yang channelnya. Ya, itu. Short. Siap? Ya. Baik. Oh ya. Bentar. Ini teman-teman dari area QC-nya di naskah, buku maupun Quran dicek di sini di print. Yang dalam tuh sekarang apa? Busdep, business development-nya di printnya di dalam. Jadi kebagi nanti yang ngecek buku termasuk ilustrasi kan ada dicek juga, terus naskah yang Quran yang feature benefit yang ada asbabun nuzul, hikmah dicek juga. Terus kalau di bawah nanti di pabrik itu QC-nya hampir 9 kali di setiap ini. Baik, mari di sebelah sini. Ini teh sekarang ruang apa? Ruang apa sekarang? Development apa? Masih naskah. Kalau sebelah sini? Layout. Nah, naskah. Full reading, tata letak segala macam. Ini naskahnya yang masuk. Jadi kita juga harus siap-siap punya bank naskah misalkan yang ready to print. Misalkan apa yang sedang ramai kita harus prediksi. Kalau misalkan untuk yang tren, kalau musab sih insya Allah ada tim khususnya gitu seperti itu. Nah ini sedang pengerjaan apa tadi? Buku? Prima. SDI ya? Bukan? SDI. Ini sedang ilustrasi. Kalau di sana ini multifungsi room biasanya buat studio juga, atau dulu kan kita punya teman-teman komunitas itu kadang dipakai dipinjam untuk rapat-rapat komunitas gitu. Tapi sekarang kita banyaknya karena kita
pakai untuk namanya ada podcast namanya Syamil TV. Seperti itu. Nah ini think tanknya Syamil di sini. Jarang kita bawa karena memang kadang konsentrasinya kadang harus tinggi gitu. Kalau ini bukan ini salah satu direktur marketing kita. Korkom, Corporate Communication. Bukan dosen juga, Masya Allah. Itu gamelannya bunyi kalau malam-malam sendiri. Ya, dibunyi satpam musim. Serius. Ini butuh kolektor produk apa? Iya sih kalau dipakai. Mari. Hati-hati. Ini ruang laktasi. Ini ruang konseling. Kita punya tim psikolog juga. Kita langsung ke bawah kah ke pabrik? Jin. Langsung? Boleh. Ustadz mah kan udah sering. Ya. Ikut aja. Gimana Bapak aja? Bagus ini, Pak. Ini masih jalan kan? Oh, masih Punya jalan? Pak Ustadz Parija. Tadinya filsafatnya Right to Jannah sama Right to reading Quran on the right gitu ya maksudnya seperti itu. Ini Masjid As-Samil pertama, Masjid As-Samil kedua ada di Sekolah Bintang Banin. Kita sekolah juga punya. Lalu punya sekolah yang kedua ini, mungkin punya kenalan. Kita punya namanya Pesantren Bumi Langit di Bojongkoneng di atas. Ini sedang mencari ini. 2 tahun ya Pak ini. Ininya masa ini 2 tahun ya. 1 tahun hafal. Setahun hafalan, setahun belajar bisnis. Ini insya Allah. SMA ya, setara SMA ya. SMA ke atas. Ada linknya atau cek ke websitenya ini. Alhamdulillah tahun ini tahun pertama wisuda sebagian. Ada yang sebagian juga sudah tugas di Tour Easy tadi untuk membantu di travel. Seperti itu tadi. Ini lalu itu kalau yang ini namanya Mushola Samil. Kalau yang satu lagi di kita baru bulan Agustus tahun kemarin membuka pabrik kedua kan ini Sukoharjo yang Solo. Pabrik cetakan seperti ini. Mari. Mari. Jadi kita tagline kami itu kan membumikan Al-Quran, menghidupkan sirah, meminumkan Al-Quran melalui Quran-Quran reguler, sirahnya mengenai produk-produk tadi yang produk-produk khusus buku. Kita akan masuk ke dalam, tapi mohon izin sepatunya nanti ditenteng atau dibuka dulu gitu Pak. Kan ini minta tolong. Nah ini yang buku-bukunya Pak, support dan sirah. Ini adab-adabnya. Ini adab. Dan ini setengah ini membaca basmalah, berhati dengan Quran reject, tidak mengizinkan menduduki bahan apa yang sudah, walaupun sudah reject, menyimpan produk atau bahan Quran yang di tempat yang khusus, memperlakukan dengan hati-hati, insya Allah seperti ini. Dan ini kita baru proyek percontohan, nanti sih kedepannya sama. Ini manufaktur berbasis masjid, jadi memang tilawah duhanya harus di ini sebelum mulai gitu. Ikhtiar. Mari Ustaz. Ya, nggak apa-apa Ustaz. Bisa sini aja. Untuk yang pakai tali apa? Mari Ustaz. Ini areanya agak kita alurnya agak berbeda karena biasanya ke ruang potong dulu, tapi biar nggak apa-apa ke sini. Ini area mesin press block lamp. Yang saya ingin ceritakan, Akang bisa lihat kuasnya. Ini kuasnya butuh tang, tapi bisa 2 atau 3 kali lipat harganya. Karena halal, insya Allah. Dan hanya ada satu perusahaan yang memproduksi kuas halal. Nah itulah, hati-hati yang produknya lebih murah kadang, bahkan katanya lebih bagus kan.
Itu. Yang kedua, ini adalah lem yang kita pakai. Yang ini dari Jerman. Lem kertas ini uniknya ketika diolah menjadi lem kertas, pengolahannya menggunakan campuran tulang binatang. 1 rusa, 2 sapi, 3 babi. Ini, selain pengolahan lem biasa gitu ya, tapi ada tambahan itu. Ternyata yang lebih ini. Dan ternyata juga Kudroloh yang lebih kuat, konon katanya yang babi. Dan lebih murah. Jadi juga hati-hati, yang sekarang beredar tuh sering dicek di browsing komponennya. Seperti itu. Ini yang jenisnya lemnya dingin. Mari Ustaz. Ustaz, izin nggak apa-apa dibuka Ustaz. Kalau kita keliling. Punten lu. Ya, insya Allah Ustaz. Ikhtiarnya Ustaz. Kalau yang paling jelas itu kertasnya sudah ada sertifikat MUI-nya. Kalau yang lainnya berupa isu sertifikat gitu ya, bahwa mereka tidak menggunakan bahan-bahan. Ini mesin jahit. Jadi kalau melihat kok ada begini gitu ya, ini namanya teknik grafikannya. Ketika 1 lembar lipatan itu punggungnya pasti ada tanda hitam. Ketika disusun mereka harus begini. Kalau ada yang satu nyeleneh aja di sini, tandanya salah susunan. Seperti ini baru dijahit, belum di lem masuk ke sini, belum dipasang lagi, ada satu rangkaian panjang sekali gitu. Nah kita lihat lagi. Kang Nun. Ini namanya mesin susun otomatis. Kayak tadi ada yang bunyi, berarti ada yang tidak tersedot gitu. Jadi enak. Rata-rata kita 20 namanya satu felt, satu lipatan ini, satu felt atau satu kateran namanya. Kalau Quran biasanya maksimal 20 dipakai. Kalau buku kadang kurang, 16, 15, kan tipis-tipis gitu. Satu lipatan ini tidak masih 1 juz, kadang kurang, kadang lebih. Tergantung ukurannya. Nah ini, di sini biasanya 7 atau 8 orang, itu 8 orangnya biasanya ahwat. 1 orangnya Iwan untuk support. Di sini ahwat masa kerja, jam kerjanya itu hanya 1 shift, jam 7 sampai jam 3 sore. Mereka mau lembur boleh, hanya sampai menjelang maghrib. Kalau yang mesin yang lain, rata-rata 24 jam, 3 shift mesin. Jadi prosesnya panjang sekali. Ini mesin lipat. Ini ukuran besarnya, Ustaz. Sudah terlipat berapa lipatan kan? 4 maksimal ya. Ini ukuran besarnya keluar sudah terlipat. Ya. Ukuran A2 A1. Kertas ini ada. Biasanya bukan ini tapi ukuran sentimeternya. A1 A0. Jadinya A5, tapi ukuran segede gini berapa? A1 ya? Ini tergantung juga kan kertasnya. Ada kan? Nah ini. Itu tadi 1 lembaran ini ada ininya. Mari Pak. Assalamualaikum. Ini kebetulan ini salah satu area yang paling saya sukai gitu. Kenapa? 1 orang ngecek per jamnya 2.600 lembar. Ya, saya nyoba 150 saya muntah. Serius. 1 lembar ini dicek nggak sekaligus Kang? Sebelah kanan dulu, diputer sebelah kiri nanti ke sini. Terakhir atas bawah. Ini sedang ngecek. Cetakan. Kalau cek konten tadi di atas. Jadinya sekitar 20 sampai 21 ribu Kang, 1 sip. Kalau udah sampai ini konten udah beres gitu ya. Ya, udah beres harusnya gitu seperti itu. Tapi makanya di situ ada pengecekan lagi kalau kalau produk baru, NPD namanya new product development, itu ada tim QC yang setelah cetakan dicek sangat detail untuk konten produk baru. Tapi kalau sudah pemakaian ini sudah di. Nah, rata-rata 1 sip
kebagiannya sebesar ini kan, tebal ini. Bukan, satu sip 7 jam. 7 jam ya. Yang gagal per 2 minggu bisa setinggi ini. Gabungan. Dibuang, dihancurin. Billy biar nyobain mah enggak? Billy. Ini baru ya? Baru berapa bulan? Baru. Baru 2 minggu ini. Kang, udah berapa lama? 6 tahun lebih. Baru 6 tahun. Ada yang senior kan 15 tahun kan? Jauh deh kan? Ayo ngekasa satu tadi dia. Ayo ngekasa satu semua sip ada. Rata-rata pada Apa kurang Kang, punten banyak teman-teman terbantu gitu Bang gitu. Yang tanpa sadar ada yang teman-teman sudah menuju ke sana gitu. Kebantu salah satunya tanpa tidak disadari gitu. Walaupun kita memang ada event-event aktivitas yang belajar Quran ya. Nah ini kalau ada yang mau nyoba ya ini kita lihat, cuman pengen dia hapunten, cuman agak bau karena tinta. Ini lantainya khusus karena itu tadi tidak boleh kecuali sendal sama yang di dalam khusus. Dulu dikasih sendal satu masing-masing per 3 bulan tuh udah tinta gitu. Wah udahlah mereka bawa sendiri. Nah ini mesin 4 warna, tapi biasanya dikuasai oleh 2 negara yang kuat tuh. Jepang sama Jerman biasanya. Itu ada mesin cetak, Ustaz. Yang warna kuning, itu mesin pertama kami. Dulu kan Syamil nggak juga langsung segini gitu. Ini nyetak buletin Asyamil namanya. Masih jalan tapi sudah nggak begitu cepat, makanya diganti sama yang ini, GTO. Mesin namanya mungkin sering dengar mesin toko gitu. Jerman ini. Jerman, Heidelberg. Tapi mereknya ini toko yang Jepang. Nah ini jenis kertasnya. Yang Quran yang halal, agak kekuningan, namanya QPP, Quran Paper Premium. Warnanya kuning. Salah satu risetnya, kenapa nggak HPS putih gitu? Itu memantulkan ke HPS, bikin agak lelah mata. Kalau ini juga ditambahkan ketika pengolahannya disuntik dengan anti rayap dengan kekuatan 50-100 tahun. Makanya harganya mahal. Hanya baru ada satu kan di Sinarmas ya di Indonesia. Kuning risetnya biar nggak begitu lelah gitu, cepat lelah. Gitu. Kan dulu mah mungkin nggak tahu zaman saya dulu mah kan HPS gitu kan yang Bombay gitu ya. Ini yang begitu. Ini nyetaknya kapasitasnya 6.500 per jam. Tapi ketika memulai cetak 1.000 berhenti dulu, diambil 10 sampai 20 lembar, dicek dulu sudah sesuai apa belum, baru jalan. Insitnya banyak kan makanya. Kalau mohon maaf ini yang gagal tadi dihancurin, ya, diolah kembali. saya nunggu pertanyaan itu. Agak aja. Jadi kita punya mitra yang memang penghancuran tempat khusus penghancuran. Dijadikan lagi kertas daur ulang. Tapi sebelumnya ada satu teknik, entah pakai cairan atau apa tuh biar hilang dulu tintanya. Atau ada satu teknik biar hancur tidak ada ini sama sekali. Dan tidak boleh di kilo. Itu mah pengawasan kita aja. Ada beberapa di 2 kota masalah. Dihancurin kan jadi kertas daur ulang, udah hilang hukum syar'inya itu. Jadi kertas yang biasa buat kalau nggak digitu, kan ada 2 yang disarankan dikubur dan dibakar. Kita terbiasa di Indonesia, kita didatengin pejabat. Jadi kita hancurkan, tapi udah hancur, betul hancur dan tidak boleh apa istilahnya? Tidak boleh di kilo, nggak di kilo. Itu Ustaz. Nggak didaur ulang juga. Lah? Nggak didaur ulang juga gitu di kertasnya. Didaur ulang. Daur ulang. Jadi kertas daur ulang. Tapi ada satu teknik yang mereka harus menghilangkan dulu suruh Qurannya. Oh iya. Ada cairan ketika direndam itu. Jadi bisa itu dihilangkan. Ya, bisa.
Nah ini Ustaz, ada kertas halal sih seperti apa nih? Majelis Ulama sudah lolos. Insyaallah. Di kertas haram juga banyak ya. Walau alam saya mau ngomong. Semua sudah halal, ada beberapa proses dan ada etika juga pengerjaan harus diperhatikan. Mungkin Pak Rija tadi udah bicara 65-70% di Indonesia percetakan Al-Quran itu yang punya non-Muslim. Tuh. Kayak Mengerikan itu. ya ketika saya Ahmad Al-Nawawi yang saya Ahmad Al-Nawawi ya Al-Masri, saya Ahmad Al-Misri, pemegang sana tertinggi itu kaget karena di Malaysia tidak boleh, harus yang punyanya kita. Allah takutkan itu gemes. Masya Allah, karena satu adab, kedua kita tidak tahu karena itu percetakan umum. Sehari sebelumnya mereka cetak apa? Bebas kan? Menyatakan. Jadi selama ini ada kelihatan apa ya? Aman itu dari sisi ya mereka mah cuma bisnis aja gitu. Yang non-muslim itu. Maksudnya kita tidak tahu. Kalau di sisi bisnis juga berarti ada keuntungan yang mengalir ke sana. Kenapa Iya nggak sih, buat iya. umat salah satunya gitu? Ya untuk apa? Karena setiap ngerusak atau gimana gitu. Sejauh ini ya kita khawatirkan ke sana. Makanya kita dorong namanya ada asosiasi penerbit Quran yang sebanyak-banyak biar lebih ini ya bisa jadi ini. Jadi pengawasan dari bahan baku, adabnya disandarisasi dan mimpinya punya penerbitan masing-masing percetakan sendiri lah. Repot mah karena salah satu, aduh saya nggak usah nyebutin bahaya. Salah satu yang cukup terbesar. Pak, nih juga ini ada satu rahasia. Di sini saya menyiapkan bahan baku untuk cetak. Jadi ada rahasia yang tidak boleh orang tahu itu. Ini ada rumus warna untuk halaman tersebut. Kalau tidak membajak akan ya merapikan kan sering mengenai begini ya. Nanti dirapikan, tapi ada ini kan. Yang gradasinya, kalau pembajak tahu di halaman tersebut gradasinya 100%. Sejauh ini kan baru scan ya. Gitu kan. Ini hasil jadian di sini gitu ada. Kenapa? Ada juga hasil jadian. Nggak boleh dipotong nanti. Nggak ada. Ini yang justru bahaya akan dipotong. Kiri kanan ini hilang. Seperti ini. Dan sebentar tapi ditunggu ini agak bau. Oh, ini ada akuarium. Kira-kira buat apa, Kang? Ikannya hidup loh, Kang. Coba kepikir buat apa? Bebas, Kang. Kok ada akuarium? Biasanya hubungannya dengan air kayaknya. Taluk. Ini adalah indikator IPAL, instalasi pengolahan air limbah kami. Gitu kan? Jadi jangan ininya aja. Pengujian limbah. Iya, ujungnya IPAL-nya kami, instalasi pengolahan air limbah. Indikatornya begitu. Bahkan kita sampai ada satu titik kita coba layak minum, tapi jangan dulu lah, belum biasa. Langsung kebayang gitu. Nun. Yang tadi lembaran dicek itu dihancurkan, setengah jadi dicek juga, Kang. Satu orang sejamnya 100. Mereka harus meloloskan 500, jadi 700. Maka kalau bet apa yang dicek, maka akan pilih-pilih gitu. Ini biar yakin aja, Kang, bebas ini. Kan apa yang dicek dan caranya gimana? Pertama apa? Seat belt, halaman, singgung mengecek halaman. Punten ya. Liatin halamannya. Jadi kalau ada yang miring misalkan kayak gini, Siap. Ini nggak boleh lolos? Boleh lolos nggak? enggak, jangan. Aku salah. Cincang. Yang gagal kenapa? Ini kebanyakan miring sobek. Nah, boleh lihat ini. Ini kan seakan miring pisan tuh. Ini miring kelihatan, itu nggak boleh lewat. Ini gini tuh. Ini kenapa? Lipatan.
Gitu. Oh, cincang balan itu. Lolos satu. Jadi kalau misalnya dalam satu Quran itu yang miringnya cuma 1 lembar 2 lembar, Apa itu? semua dihancurkan semua. Mau dihancurkan sampai sini makan. Nggak, Masih maksudnya- ada. Berarti yang dicabut cuma itu doang satu. Ya. Gantinya sama yang Ah, betul. Diganti sama felt yang tadi. Nanti ada areanya. Udahlah, udah cukup kayaknya udah tahu semua. Begitu Kang. Ini nun ya, panjang gitu. Ini kita cuma bacanya doangnya. mending kadang lu nawis habis-habisan di pameran malu itu. Mari. Ini aksesoris. Nah, ini mangga Kang. Biasa. Ini pasang aksesoris. Pertama pita, kedua biasanya ada ayat-ayat. Nah, ada ya sister guide atau ada ayat-ayat informasi apapun. Jadi ada 3. Biasanya hafalan, tilawah atau ini buat apa gitu. Udah gitu kadang ada satu orang sekarang rata-rata punya mushaf banyak juga di atas 1 ya gitu. Di kendaraan tuh di rumah atau di kantor gitu. Nah, dipasang ini, lalu dipasang ini namanya capital ban ya teh. Ini capital ban. Kan sageng kieu sebesar ini saja. Punten sadaya warteg Sunda itu pilih lepas. Oh, siap. Itu fungsinya untuk apa? Ah, saya mau nanya fungsi kikir buat apa ini? Kikir apa gitu? Saya gini aja lah nanya. Coba. Apa kikir fungsinya sedikit ini buat apa capital ban ini? Ya? Buat apa? Lepek Nomor 8. mempercantik sama memperkuat. 3 dan 2. 3 dan 2. Sudah dekat. Fungsi utamanya adalah ini. Kekuatan untuk ini. Menahan benturan. Punten. Seperti itu saya praktekkan. Terakhir ditutup dengan kertas, ditutup deh Kang, terus dijahit, terus dilem, ditutup deh. Iya namina prosesnya bahasa Prancis. Pangais. One process before final process. Pangais bungsu di ais atau pangais bungsu sama. Dan saya baru tahu ketika di sini gitu. Namanya pangais. Terus saya pikir. Pangais itu ya namanya. Siap. Ayo Kang. Gitu. So, ada kagungan iya teh Quran tebal atau buku tebal sok melengkung. Kita punya produk buku atau Quran yang tebal tapi ujungnya suka melengkung gitu. Ayo, itu namanya pilung. Ini mesinnya, ini semi pilung. Kang nu atas tinggal. Siap. Ini seperti ini. Tinggal Kang ngiring ya. Kabetot. Namanya pilung. Untuk apa kira-kira? Adalah untuk menyempurnakan pembukaan. Kalau nggak digitukan Kang, dikikeun unggul nggak? Pilung itu kaparna oge dilengkungkeun gitu. Gitu Kang. Ini salah satu mesin yang dikembangkan oleh Pak Riza zaman awal. Bikin sendiri konsepnya, tapi bikin ininya sih mesin di luar. Cover. Lalu dilem ya, lalu di tangan besi seberat 5 sampai 15 kilo. Ini hal khusus custom by name, pesen satuan. Bila akan beli nikah deh, mau seserahan gitu. Biasa dari 1 sampai tidak terhingga. Pesan satu, mau pesan satu customnya atau sampai tidak mau berapa? Bulan? Abdi mas susis kan? Sekjen mas susis. Ayo menuju ya. Ya, ini menyatukan tapi lemnya jenisnya dingin, jadi nggak dipanaskan. Kita punya Syariah Advisor Ustadz Ardiansah S2 Mesir itu karena ada sering pertanyaan dulu yang besar-besar kering kadang kita digedukeun heula gitu. Kang kita Quran. Ya untuk menyempurnakan mesti diperbolehkan. Kalau tidak nanti malah menyempurnakan apa? Lemnya gitu. Asal anu nawas lah gitu. Pak, itu kan Quran deh. Kumaha mun teu itu tidak iya gitu. Nah, digitukeun tuh. Harus pas cet baru tahan. Yang tadi Kang yang gagal di setengah jadi di servisnya di sini. Ini biasanya tim serba bisa di senior. Di sini yang tadi ada yang ketahuan gagal berapa ini diambil
dipasang satu lagi, dirapikan, dijahit satu lagi, dilem satu lagi. Baru finishing pakai ini ya, cover. Tergantung, cover ada 3, soft cover, hard cover, slating. Ini juga, ini sedang pengerjaan slatingnya teh. Ini jenis slating. Tapi juga kadang jago servis gitu, untuk servis yang tadi setengah jadi. Gitu kan. Nah itu satuan Kang, pilih. Nah ninggal hijian aja. Ruang bisnis Kang Manami. Kita membuka kemitraan begitu juga. kalau nggak salah mah ngobongnya ada usul. Ada tim. Oh, siap. Ada Pak Kepaya ini juga boleh. Nah, ya terakhir. Setelah jadi pun dicek deh, Kang. Setelah jadi dicek lagi. Harus meloloskan 150 per jam tuh. Ini cek 150, diloloskan 1100 per satu sih. Dicek deh, tapi tidak sedetail tadi. Buku 1.500, Quran 1.200 yang harus diloloskan. Per hari. Per sip Persip. 7 jam. Mau per hari kali ganti dulu. Kang, ID ini seberapa sip? Biasanya berapa sip? Hanya 2 sip, Kang. Itu ada beberapa kasus di teman-teman pengecekan tadi tuh. Mereka terbantu mempercepat hafalan, Kang. Going Saya mah QC outgoing jadi mudah lupa, cukup susah ingat. bagian ini, Serba atau sana. yang kebalik Ada ke kelamin. kiblatnya, Ada teman-teman sudah seru ini. ada yang kebalik atau penyok biasanya. Kadang di incoming juga ada beberapa yang kelolos sih, cuman jarang. Itu kan panjang dari ACC desain sampai jadi itu 30 sampai 45 hari. Tapi menjadikan finishing setiap hari 5.000 ke atas, 3.000 sampai 5.000 ke atas, tergantung ukuran. Per hari menjadikannya. Itu. Terakhir dibungkus mesin shrink, lalu di packing ke ini, dikirim ke Gede Bage Bintang Agung, gudang jadinya. Terus tercekap bidim Sagung kieu ge. Ya, Totalnya seberapa ribu